kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan masih menanti pembukaan perdagangan di sesi pertama pagi hari ini, Jumat ya, akhir pekan. Kita akan berbincang kembali dengan Asisten Manajer Research OCBC Sekuritas, Mas Liga Maradona. Mas Liga tadi bilang ya bahwa bisa dibilang IHSG ini agak minim sentimen ya Mas Liga, karena tapering kan juga bukan sentimen baru, kemudian varian COVID juga ya sudah cukup lama ya, tapi masih berlangsung. Apakah ini membuat masyarakat ataupun investor lebih banyak memilih saham-saham yang siklikal? Iya, kalau saya sih melihat sih ya beberapa investor sih lebih tertarik yang nggak siklikal juga sih, yang bisa dibilang kan lagi on trend ya Mbak, terutama sesuatu yang namanya digital itu loh. Berarti digital ini, saham-saham teknologi digital ini memang masih jadi pilihan agak medium ya? Betul, terutama sih yang saya lebih tertarik adalah di bank ya, karena begitu banyak banget bank yang tadinya buku satu, yang modalnya itu bisa kita katakan minim, itu diakuisisi oleh beberapa, kalau kita lihat ini ya, bank-bank besar, maupun juga ada konglomerasi juga yang masuk ke dalam sana. Nah itu menurut saya sih yang menarik sih, karena itu adalah bisa dibilang bisnis di ekonomi baru ya, gitu. Jadi sesuatu yang bukan konvensional lagi, dan ya itu memang lagi hype banget sih, gitu. Nah, di pasar ini. Hype-nya ini kan sebenarnya bukan baru 1-2 bulan terakhir ini ya, tapi mungkin sudah dari awal tahun. Kalau bagi yang agak ketinggalan mengikuti dari saham-saham yang lagi tren ini untuk perbankan digital, masih ada peluang tidak Mas Liga? Dan strateginya gimana kalau baru mau masuk? Ya, kalau menurut saya sih mau masuk adalah mungkin bisa para investor atau para pelaku pasar bisa coba melakukan ini ya, beli bertahap, itu satu. Dan karena kenapa saya bilang melakukan beli bertahap, karena saya percaya cepat atau lambat bank-bank tersebut akan melakukan right issue ya, dan saya rasa ya sebaiknya beli bertahap, karena kalau memang berniat untuk menambah lagi, sebaiknya sih ngambil di rights-nya gitu. Itu jauh lebih bisa dibilang jauh lebih strategi yang lebih baik lah, dibandingkan Anda harus kalau dia turun signifikan Anda harus beli lagi gitu. Itu sudah lebih, kalau kita lihat bisa lebih ke prediksi sih Mbak. Mas Liga, saham dari emiten gitu ya, perbankan berbasis digital yang paling Anda jagokan atau Anda lihat peluangnya masih cukup menarik bagi yang baru ingin buy, itu adalah saham apa? Ya, kalau menurut saya sih yang kalau menarik untuk bisa disimak sih adalah mungkin Bank Banten ya Mbak, BEX. Bank Banten. Itu sih bisa. Ya, BEX itu bisa salah satu untuk dilirik ya. Karena kan memang dia baru mau mengadakan kerjasama, terus habis itu kita lihat manajemennya itu kan manajemen baru ya, dan saya sih optimis bahwa manajemen baru ini bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya kinerjanya, karena juga bukan karena hanya manajemen, karena memang dari sisi pemerintah daerahnya pun juga ikut mendukung gitu. Saya jujur sih bisa dikatakan agak terkejut ya dari para Bank Banten itu. Waktu sebelum-sebelumnya itu tidak ada sama sekali bahwa kalau pencapaian itu betul-betul langsung dilaporkan ke ke DPR-nya, ke DPRD-nya gitu, terkait kinerja, dan itu betul-betul mereka update. Itu sih satu. Terus mungkin yang kedua yang menarik, kalau saya lihat sih untuk bank digital mungkin ini ya, Bank Kapital sih. Berarti Bank Banten dan Bank Kapital ya? Betul Mbak. Kalau secara teknikalnya strategi untuk beli ini di posisi berapa untuk Bank Banten terlebih dahulu? Ya, kalau Bank Banten sih saya rasa sih di level saat ini ya, mungkin di level 100 dan 103 sih, itu mungkin teman-teman bisa para pelaku pasar sih investor bisa coba masuk di level itu ya kan, beli bertahap di level itu.
gitu. Kecuali memang turun sangat signifikan baru masuk lagi, atau ya saya sih lebih sarankan sih untuk menunggu rights-nya. Karena sebentar lagi Bank Banten pun juga akan right issue kan. Oke, kita bisa berharap ada target kenaikan sampai ke level berapa yang terdekat untuk Bank Banten? Bank Banten sih ya saya melihat sih untuk resist ya di yang terdekat itu ya di level 110. Kemudian kalau setelah itu ada potensi ke level 120 sih Mbak. Oke. Kemudian tadi keduanya adalah untuk bank digital adalah bank kapital ya? Iya, bank kapital. Bank kapital ini boleh di-buy di level-level berapa? Ya kalau saya sih untuk bank kapital itu mungkin kalau bisa konservatif itu mungkin di level 400 ya, 400 406. Tapi kalau memang sangat tertarik mungkin bisa di level 410 sih Mbak. Di posisi berapa mohon maaf? 410 Mbak. 410 ya? Ini Betul. adalah level untuk buy. Betul. Dia akan downtrend kalau ternyata turun ke level berapa? Dia kalau bisa turun lagi sih, kalau kita lihat downtrend itu mungkin di level 400 Pak. Kalau dia tembus di bawah 400 sih. Tembus di bawah level 400 itu akan cenderung downtrend ya untuk bank kapital. Dan pemirsa, mungkin Anda juga bisa menyaksikan ya data-data mengenai grafis terkait pembukaan perdagangan di layar televisi Anda nanti. Dan kita lanjutkan lagi, kalau berbicara mengenai bank-bank digital gitu, kenapa Anda lebih ke BEX, kemudian bank kapital? Apakah karena bank yang cukup happening, misalnya ada Bank Jago dan yang lainnya sudah kenaikannya cukup signifikan, jadi agak upside-nya agak terbatas? Atau gimana Mas Liga? Ya kan kalau yang seperti saya bilang, kalau ya Bank Jago sih ya tentunya itu kan adalah bisa kita bilang adalah leader ya dari segmen ini gitu. Nah ya bisa juga kita lihat bahwa kalau Bank Jago itu memang dari sentimen maupun harga itu sudah menurut saya sudah full terrefleksi sih Mbak. Tapi kalau mungkin yang baca dan back sini kan memang ada, kalau kita lihat memang ada sentimen dan menurut saya belum terrefleksi itu. Misalnya contoh kayak Bank Kapital, kita semua juga masih menunggu kan siapa adalah investor ya kan strategis untuk Bank Kapital ke depan, karena ya memang ada wacananya bakal ada investor strategis yang akan mengakumulasi dari saham ini ya, penerbitan dari saham right issue nanti. Sama juga kan BEX juga seperti itu, karena di BEX sendiri kan Pemprov Bantennya kan wacananya tidak akan ini ya, maksudnya mengambil haknya gitu untuk menambah porsinya gitu. Jadi bakal ada investor strategis juga. Oke. Gitu. Tapi kan kalau ya Bank Jago kan ya sudah ketahuan kan bahwa ya di dalam itu ya ada Gojek dan Tokopedia, terus kemudian juga ya ada dulu mantan pemilik dari Bank BTPN seperti itu, Polestar gitu. Jadi ya saya rasa sih untuk sentimen dan itunya sih sudah minim gitu. Oke, jadi kalau untuk jangka menengah panjang bank digital ini masih menarik ya? Betul Mbak, betul, masih menarik. Masih sangat menarik untuk bank-bank digital. Baik, kemudian yang mungkin saat ini harus kita hindari terlebih dahulu, Mas Liga, apa saja? Ya kalau yang mungkin kita harus hindarin sementara sih mungkin sektor consumer sih mungkin ini dulu ya, lebih baik mungkin ditahan belinya, terus kemudian mungkin juga sektor-sektor defensif lah, mungkin seperti rumah sakit ya kan, itu terus kemudian juga defensif justru dihindari dulu ya? Kenapa? Saham-saham defensif dihindari dulu ya? Iya betul Mbak, betul. Karena kalau memang lagi banyak yang saham-saham hype, misalnya bank digital, kemudian juga mungkin beberapa komoditas, maka yang defensif, yang biasanya menjadi pelarian ketika market lagi agak nggak bergairah, justru lagi dihindari dulu, dikesampingkan dulu. Biasanya itu adalah consumer ya?
Iya. Oke, Mas Liga dan market di sesi satu ini sudah dibuka. Berikut pemirsa kami tampilkan ada 3 grafis ya update-nya mulai dari pembukaan indeks harga saham gabungan, gainers dan juga losers berturut-turut berikut ini. Memang akhir pekan, kalau berbicara jangka pendek memang banyak sekali juga investor yang lebih ke trader ataupun hanya melihat market benar-benar peluangnya jangka pendek karena memang tidak bisa dipungkiri banyak yang fluktuatif dalam perdagangan harian ataupun mingguan. Nah ini kan akhir minggu, hal yang perlu dicermati Mas Liga. Ya, hal yang perlu dicermati sih saya rasa sebaiknya kalau memang bisa melakukan profit taking sih ya melakukan profit taking dulu di akhir pekan ini ya, karena memang kita mengkhawatirkan itu biasanya sih di tengah liburan itu ya kita mengkhawatirkan bahwa takutnya ada sentimen-sentimen dari global sih yang mengejutkan ya. Betul. Baik, jadi akhir pekan ini kalau sudah gain lebih baik profit taking dulu ya. Betul Mbak. Dan spekulatif buy di saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Liga tadi. Tapi keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa. Mas Liga, terima kasih banyak sharing informasinya, rekomendasinya pada pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda dan OCBC Sekuritas. Iya, makasih Mbak. Selamat pagi. Iya. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, karena segmen Create Up masih akan kembali bersama rekan saya Wiki Adrian sesaat lagi.